Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua para pejuang P3K 2021? Kita ketemu lagi pada video kali ini. Kita akan kembali belajar bersama ya, yaitu sekarang pada kompetensi sosiokultural. Nah, mungkin kita langsung saja kita mulai pada soal pertama. Mungkin sembari mengingatkan ya, kita ini sifatnya belajar bersama, tidak mengajarkan tapi berbagi. Baik, kita langsung saja soal yang pertama. Bunyi pasal 32 ayat 1 tentang kebudayaan nasional Indonesia, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pengetahuan kebudayaan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara oleh keberagaman budaya. Negara Indonesia terdiri atas banyak budaya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Negara memajukan kebudayaan nasional. Nah, mungkin kalau soal seperti ini teman-teman, kita harus mau nggak mau harus menghafal pasal-pasal ya, pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini pasal 32 ayat 1 itu yang mana? Kalau teman-teman lupa boleh dilihat kembali di undang-undangnya. Nah, kalau saya udah ngeliat duluan, maka jawabannya sesuai dengan pasal 32 ayat 1 itu jawabannya adalah yang E. Yang E ya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat. Nah, itu ya yang E. Nah, yang nomor 2 kita lanjut. Tujuan yang paling mendasar adanya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di antaranya adalah, ini berbicara tentang reformasi, di mana reformasi ini adalah masa-masa sebelum kita setelah Orde Baru, yaitu tepatnya diawali pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, apa yang terjadi pada reformasi mungkin pada zaman Orde Baru mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, dan adanya reformasi itu tujuan yang paling utamanya adalah yang mana? Itu maksudnya. Nah, ada menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, menggulingkan pemerintah Orde Baru, menerbukanya kebebasan yang sebelumnya terbelenggu, meningkatkan perekonomian bangsa. Nah, sebenarnya ini iya, yang bersih dan berwibawa itu di setiap pemerintahan pasti itu tujuannya gitu. Cuman yang terjadi pada zaman Orde Baru itu adalah yang dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, itu banyak sekali gitu. Terus terbukanya kebebasan yang sebelumnya terbelenggu. Jadi waktu itu emang kebebasan berpendapat itu lumayan terbelenggu gitu. Tapi di antara yang ini, mana yang merupakan tujuan yang paling mendasar? Jadi kalau menurut saya tujuan paling mendasarnya adalah ini, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah yang jawabannya yang E. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau ada teman-teman yang berbeda jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar dan alasannya apa. Kita lanjut. Ini tentang hakikat pembangunan nasional ya. Hakikat pembangunan nasional. Jadi pada dasarnya pembangunan nasional itu untuk membangun apa gitu. Pembangunan manusia dan masyarakat seluruhnya, meliputi aspek material dan spiritual, mengutamakan kemajuan ekonomi dan politik, mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini menurut saya jawabannya adalah E. Sebenarnya juga bukan menurut saya sih, saya lihat pengertian dari hakikat pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam segala aspek. Nah, kalau yang si B ini adalah kan katanya meliputi aspek material, spiritual. Ini ekonomi ini masih dalam aspek-aspek tertentu ya. Jadi kalau pembangunan nasional ini hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam semua aspek gitu. Itu yang saya baca. Nah, mungkin teman-teman juga bisa searching sendiri. Jadi soal ini bisa di-pause, dicari dulu jawabannya sendiri, baru kita cocokkan. Kita lanjut ya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Ini tentang Pancasila ya. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dengan dimensi. Nah, ini dimensi apa? Ini sebenarnya juga teori ya. Jadi setelah saya cari, ini dimensi realitas ya. Dimensi realitas. Ini juga teori. Jadi mungkin teman-teman juga bisa men-searching terlebih dahulu dan mencari dimensi-dimensi yang lain artinya apa. Tapi kalau saya bahas satu ini juga agak panjang gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa mencarinya sendiri juga. Atau googling bisa ya. Banyak.
Tapi kalau ada buku juga lebih baik. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, negara, menunjukkan bahwa Pancasila bersifat. Nah, dari pengertiannya ini, di sini ada clue-nya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Di mana masyarakat, bangsa, dan negara ini juga merupakan pelaku atau objek yang melaksanakan Pancasila tersebut. Jadi menurut saya jawabannya adalah Pancasila ini bersifat objektif. Nah, ini menurut saya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Bahasa daerah mendapat penghormatan dan dipelihara sebagai kekayaan budaya nasional, tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal. Nah, ini tentang bahasa mendapat kehormatan dan dipelihara sebagai budaya, kekayaan budaya bahasa daerah ya. Berarti ini tetap ya, kalau tentang kebudayaan berarti pasal 32, di mana ini ayat kedua. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku pasal-pasal lagi bahwa bahasa daerah terletak pada ayat kedua, pasal 32 ayat kedua. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan. Nah, itu bunyinya pasal 32. Kita lanjut soal berikutnya. Apabila kita berada di suatu wilayah yang mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi, karena bahasa Indonesia merupakan, ini teman-teman mungkin tahu banget jawabannya ya, bahasa gaul, bahasa daerah, bahasa persatuan, bahasa sehari-hari, atau bahasa komunikatif. Jawabannya adalah bahasa persatuan ya. Bahasa gaul bukan, bahasa Indonesia bukan bahasa gaul, bahasa daerah juga bukan, bahasa sehari-hari. Tidak semua orang menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa komunikatif, ya, tapi tidak hanya bahasa Indonesia yang komunikatif. Bahasa daerah juga komunikatif. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang C. Teman-teman pasti setuju juga. Kita lanjut soal berikutnya. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu tertuang dalam proklamasi, dekret presiden, kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, Super Semar. Nah, kalau dari isinya, berarti jawabannya Sumpah Pemuda ya. Karena di dalam Sumpah Pemuda itu ada tentang kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbahasa satu, berbangsa satu. Nah, seperti itu ya, saya lupa ya. Ya, intinya itu persatuan dan kesatuan ada di Sumpah Pemuda. Berarti jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 9. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan bahasa, sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah keinginan dan tekad untuk tidak membedakan suku, agama, dan ras, tekad yang kokoh, jiwa nasionalisme, dasar negara, semboyan. Nah, jawabannya adalah yang paling panjang. Ya, karena yang paling panjang yang paling lengkap ya. Karena Indonesia itu besar, luas, punya banyak bahasa, banyak sekali budaya, maka untuk menyatukannya kita harus punya keinginan besar untuk tidak membedakan perbedaan. Itu ada bedanya suku, ada beda agama, ada beda ras. Itu seharusnya membuat kita semakin bersatu dan semakin kaya. Nah, jawabannya yang A ya. Kita lanjut soal nomor 10. Pada prinsipnya, integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan terwujud dengan multikultural itu artinya banyak budaya ya. Indonesia itu termasuk masyarakat multikultural karena banyak sekali kebudayaan yang ada di negara kita. Nah, terwujud prinsip integrasi nasional ini dalam masyarakat multikultural akan terwujud dengan kerjasama pihak penyelenggara pemerintah dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat, kerjasama pihak penyelenggara pemerintah dengan warga negara, kerjasama antara presiden dan menterinya, kerjasama antar lembaga. Nah, jawabannya
Ya A lagi, kebetulan yang paling panjang karena dia yang paling lengkap ya, yang paling tepat. Kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai dengan keberadaan sumber daya dan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. Nah, ini soal yang ke-10. Nah, mungkin teman-teman pada video kali ini kita bahas 10 soal dulu saja tentang sosiokultural. Sifatnya sharing ya, mungkin teman-teman sambil bahas soal setiap hari 10 soal itu lumayan lah untuk persiapan. Mudah-mudahan soal ini membantu, dan nantikan lagi video-video berikutnya tentang persiapan soal untuk ujian P3K maupun CPNS. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa lulus semuanya, baik itu dalam P3K maupun CPNS, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.